wa mawalah wa ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Madza Ba'dal Maut sampai kepada mana? Bagi Rasul Jannah sudah tahu? Kanzul Jannah sudah. Aklu Ahlil Jannah sudah. Sekarang masuk Aklu Ahlil Jannah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Aklu ahlil jannati wa syurbuhum. Makanan penghuni surga, wa syurbuhum, minuman mereka, wa ghairu dzalika, dan yang lain. Nah, disebutkan setelah pembahasan tentang tanaman surga dan simpanan atau gudang simpanan surga atau perbendaharaan harta yang ada di dalam surga, maka masuk kepada pembahasan tentang bagaimana makanan dan minuman. Demikian juga yang lain. Artinya berbagai fasilitas atau kenikmatan yang didapatkan oleh penghuni surga. Disebutkan An Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari Jabir radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'kulu ahlul jannah, penghuni surga makan, fiha, di dalam surga, fiha fil jannah, wa yashrabun, dan mereka minum, wala yataghawwatuna, dan mereka tidak yaghawwatun, tidak buang hajat, tidak butuh buang hajat. Namanya orang makan dan minum di dunia itu butuh buang hajat. Tetapi kata Rasulullah, wala yataghawwatun, mereka makan, minum, tidak buang hajat, wala yamtakhitun, ini tidak membuang mukhab, yamtakhitun, ini dahak, tidak perlu membuang apa? Yamtakhitun, meludah atau membuang dahak, tidak ada. Kalau buang dahak berarti ada kotoran hasil buangan dahak ini. Subhanallah. Makan dan minum ya, tetapi tidak ada buang hajat. Artinya sudah nggak ada lagi kamus toilet di dalam surga. Jadi sudah nggak ada toilet dan tetek bengeknya, saluran pembuangan septic tank. Ini sudah nggak butuh lagi. Kenapa? Sudah nggak ada kuat, nggak ada yataghawwatun. Artinya tidak perlu seorang itu di dalam surga, tidak butuh buang hajat, bahkan mandi saja nggak butuh, tidak kotor, tidak ada yang namanya apa, keringetan kemudian karena keringatnya kemudian busuk atau baunya tidak enak, bau badan, tidak ada yang namanya nggak enak di surga. Ini subhanallah. Sehingga mereka di dalam surga tidak butuh yang namanya buang hajat. Wala yabulun,
buang air kecil juga nggak ada, makan minum. Nah, kalau begitu bagaimana jalan keluarnya? Kemana makanan dan apa? Minuman. Orang makan minum berkeringat atau buang air kecil. Nah, ini makanannya dia harus buang hajat di dunia ini, tapi di surga nggak ada. Nggak ada. Buang air kecil, buang air besar nggak ada. BAB dan BAK tidak ada. Artinya toilet juga nggak ada, perlu. Nggak dibutuhkan. Karena kalau toilet dibutuhkan, ya berarti harus butuh saluran, kotoran. Di surga tidak ada kotoran. Tidak ada kotoran, tidak ada bau nggak enak. Subhanallah. Tidak ada bau nggak enak. Makanya kalau ada pertanyaan, ada nggak toilet di surga? Nggak ada. Ada hal yang di dunia tapi nggak ada di akhirat, nggak ada di surga. Salah satunya apa? Toilet. Nah, di neraka nggak ada. Nggak ada ceritanya, beritanya toilet itu butuh apa? Buang hajat. Siksaan. Manusia disiksa. La haula wala quwwata. Ini yang sangat mengerikan. Nah, ini di surga nggak ada berita tentang toilet karena memang nggak dibutuhkan. Konsekuensinya berita ndak butuh buang hajat, ndak butuh buang air kecil. Walakin, tetapi bagaimana makanan? Ta'amuhum dak. Makanannya itu yang mereka sudah makan. Husa. Nah, ini. Itu keluarnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk jusa. Dalam bentuk jusa. Jusa itu apa ini? Gelegean itu apa bahasa Indonesia? Bersendawa, iya. Nah, ini. Sendawa. Nah, ini. Jadi ketika orang kenyang itu kan keluar sendawa. Nah, berarti ini orang kenyang, iya kan? Nah, ini. Orang kenyang maka dia bersendawa. Keluarnya makanan itu dalam bentuk sendawa, itu sudah keluar makanannya ini. Bersendawa. Kalau sendawanya di dunia baunya nggak enak, iya kan? Apalagi kalau sakit perut atau ada masalah dengan perut, kemudian agak lama keluarnya setelah makan, maka sendawanya ini baunya nggak enak. Tapi kalau di surga sendawanya ini beda. Itu makanannya keluar dalam bentuk sendawa. Jadi orang nggak kenyang langsung keluar sendawa, selesai. Jadi makanan seberapapun sesuai dengan yang diinginkan sampai puas. Keluarnya perutnya terisi, keluar dalam bentuk sendawa. Nah, disebutkan karashil miski, baunya sendawanya itu seperti rashil miski, seperti harumnya misik kasturi. Bau paling wangi ini kasturi. Yang paling harum di dunia gampangannya itu adalah apa? Kasturi. Nah, kalau yang asli, kasturi yang asli ya sudah, tidak ada yang bisa mengalahkan wanginya, harumnya ini, harumnya kasturi, misik. Ini darahnya atau nanahnya kijang misik. Kijang juga macam-macam, tidak semuanya kijang itu kijang misik, ternyata ada kijang misik. Ghazalul miski, memang itu khusus jenis tertentu dari kijang itu yang dikenal sebagai kijang misik. Itulah yang akan menghasilkan benih atau bibitnya minyak wangi misik ini. Jadi benihnya itu sebenarnya adalah berupa nanah atau darah yang keluar dari pusarnya kijang misik, dan itu munculnya di waktu-waktu tertentu. Pemburu misik ini mereka tahu, pemburu misik dia tidak berburu misiknya, tidak berburu kijangnya nggak diburu, tapi dia berburu misiknya. Dia harus menunggu dan menanti kijang ini
waktu-waktu tertentu dia akan mengalami demam, musim demam, musimnya menghasilkan misik. Nah, ini diketahui oleh para pemburu. Sudah ceritakan ini kayaknya. Sudah belum? Belum ya? Masya Allah. Sudah, saya ingat saya sudah ya. Lupa. Ada yang belum tidak hadir. Jadi itu kisahnya misik ini, asal muasalnya misik, minyak kasturi kalau bahasa kita ya, misik. Ini asalnya benihnya itu nanah, jadi warnanya agak seperti nanah, putih. Makanya misik itu kalau dijual dalam bentuk misik yang agak padat begitu, tidak dalam bentuk cair, medianya. Jadi itu medianya. Nah itu. Nah, misik ini seperti itu. Jadi diambil dari nanah atau darahnya, atau nanah sebenarnya. Jadi nanahnya ini keluar semacam nanah, dan itu adalah darah nanah itu sebenarnya. Nah, setelah keluar dalam bentuk, dia itu muncul seperti kantong, seperti balon di pusarnya. Itu semakin membesar karena terisi nanahnya. Sampai waktu tertentu seperti pusarnya bayi. Apa namanya kalau pupus ya? Apa namanya kalau lepas? Bayi kalau sudah baru keluar lahir itu kan masih belum copot. Pupak. Nah, ini pusarnya itu sudah pupak bahasa Jawanya. Bahasa Indonesianya apa nggak tahu, jelas pokoknya. Pupak. Jadi itu sudah otomatis waktu tertentu itu ditunggu oleh para pemburunya. Kijang kalau mengalami masa keluarnya nanah ini, dia mengalami demam. Dia tidak akan pergi kemana-mana. Dia akan kembali ke kandangnya. Kembali ke kandangnya. Kalau sudah di kandangnya, sudah mendekam di situ beberapa hari. Setelah itu akan berakhir. Setelah itu pupus, artinya sudah putus dari pusarnya, seperti bayi begitu, sudah sembuh demamnya. Dia akan pergi meninggalkan kandangnya. Nah itu harum sudah, baunya sudah apa? Nah, itu nanti akan diambil oleh pemburu. Dia tunggu sampai dia pergi kijangnya. Dia ambillah. Masya Allah. Itu benihnya kalau dijual ya nggak tahu berapa juta sekarang. Subhanallah. Nah itu benihnya. Dan benih itu bisa dibenihkan lagi. Dari benih yang asli ini dibenihkan lagi, dikembangkan. Jadi memang demikian. Silahkan tanya ahli apa? Ahli parfum, ahli membuat maksudnya, bukan menjual. Ya. Kalau penjual parfum banyak mungkin ya. Tapi yang ahli dalam membuat parfum, ini ceritanya seperti itu. Nah, ini disebutkan di dalam kitab para ulama. Nah, ini peristiwa apa? Dari mana misik itu diambil? Nah, disebutkan di sini baunya sendawa seorang penghuni surga setelah makan atau setelah minum. Itu baunya bau misik. Masya Allah. Karasil miski. Masya Allah. Yulhamuna tasbiha wal hamda. Mereka penghuni surga yulhamun, dikasih ilham. Maksudnya ilham insting atau sudah menjadi naluri. Nalurinya penghuni surga, Allah ciptakan mereka itu diberi naluri, diberi ilham. Nah, binatang kan juga yulham. Sekarang ini di dunia binatang-binatang itu mereka diberi ilham atau diberi naluri, sehingga manusia juga demikian. Keluar lahir manusia ke dunia, siapa yang ngajari netek? Siapa yang ngajari? Gak ada. Itu sudah insting yang diberikan oleh Allah. Binatang-binatang, bagaimana mereka bisa yang menetek ke induknya, kemudian berburu. Ini sesuai dengan fitrahnya binatang tersebut. Bagaimana binatang itu terbang? Bagaimana dan seterusnya. Masing-masing binatang itu memiliki insting yang itu adalah ilham dari Allah.
Allah yang mengilhamkan kepada setiap makhluk, yang burung, yang gajah, yang binatang-binatang ini diberi ilham, termasuk manusia. Ketika lahir mereka menetek ibunya. Yang ngajari siapa bisa menetek? Ya udah, itulah ilham. Maka manusia di surga, mereka itu diberi naluri, diberi ilham dengan tasbih. Ucapan tasbihnya itu seperti manusia bernafas. Kita bernafas diajari enggak? Perlu belajar bernafas. Kita kan lahir perocot ini ya. Nah, ini dalam perut kita belum bernafas. Ketika lahir yang ngajari bernafas siapa? Itu ilham. Itu adalah mulham. Artinya insting yang sudah diciptakan oleh Allah manusia seperti itu. Nah, di surga manusia bertasbih itu sudah insting. Otomatis. Kalau ingat tasbih, ya kan, berzikir, ini harus ada keinginan atau kehendak. Beda kalau kita bernafas, kita tidak perlu harus mengingat nafas, itu sudah otomatis. Demikianlah manusia ketika bertasbih, bertahmid, itu sudah otomatis seperti halnya kita di dunia bernafas. Masya Allah, subhanallah. Jadi itu Allah ciptakan demikian. Ketika di surga, yulhamun at-tasbih wal hamd kama tulhamunan nafas. Sebagaimana manusia mereka itu diberi insting bernafas. Sudah. Artinya tidak perlu harus menginginkan, karena sudah otomatis sebagaimana manusia bernafas, manusia pencernakan makanan kalau sudah masuk mulut, lewat mulut sampai ke kerongkongan, ini sudah otomatis, nggak perlu kita suruh masuk. Perlu kita atur. Ini duluan, ini nggak perlu, sudah itu serahkan, sudah. Itu sudah otomatis makanan masuk ke dalam tubuh, ini sudah pencernaan berjalan tanpa kita harus mengaturnya. Ini kalau sudah waktunya dikeluarkan, kebelet. Tidak perlu kita mengatur. Ini kebelet nggak bisa diatur. Kebeletnya jangan sekarang misalnya. Sudah kebelet gimana lagi? Itu adalah sudah naluri, sudah jalannya itu demikian. Allah ciptakan manusia otomatis seperti itu. Maka tasbih dan tahmid itu sudah otomatis pada manusia, seperti halnya bernafas. Tidak perlu diajari, tidak perlu disuruh, diperintah. Maka manusia otomatis lisannya selama di surga tahmid, tasbih. Masya Allah. Di dunia manusia itu tasbihnya, tahmidnya menjadi tanaman surga. Ketika di surga sudah jadi tanaman, dia sudah nggak ada perintah untuk, tidak ada syariat, perintah untuk berzikir, perintah untuk sholat dan sebagainya. Otomatis sudah tasbih dan tahmid. Masya Allah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Muslim rahimahullahu ta'ala. Hadis yang selanjutnya, an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu qala, ia berkata, innar rajula min ahlil jannati, sesungguhnya seorang penghuni surga, la yashtahi syaraba, dia menginginkan minum. Yashtahi syarab, dia ingin minum. Ini keinginan minum, keinginan untuk minum. Min syarabil jannah, dari minuman yang ada di surga. Maka bagaimana ketika seorang penghuni surga pengen minum? Maka fayaji'ul ibriq, ketika seorang penghuni surga itu pengen minum apapun minumannya, langsung datang tekonya. Datang, yang disebutkan datang di sini bukan pelayan ataukah pembantu, tapi otomatis ibriknya sendiri yang datang. Ya jiul ibrik. Subhanallah. Datanglah wadahnya ini, tekonya atau ceretnya, ceret minuman.
bukan gelasnya lagi, ceratnya ini datang. Ibrik, jadi sudah langsung otomatis datang. Tentunya kalau disebutkan ibrik berarti sudah beserta gelasnya dan seterusnya. Jadi disebutkan sebagian ibriknya saja, tetapi maksudnya memang demikian dalam bahasa Arab. Disebutkan kok nggak kelihatan batang hidungnya, maksud batang hidungnya toh? Ya, maksudnya adalah lengkap dengan segala perlengkapan minum, bukan hanya pekonya saja. Tapi demikian sudah tersedia, datang langsung. Fayaqa'u fi yadihi, langsung dia bisa memegang bejana itu, piala atau gelas, cangkir, piala yang digunakan untuk minum, langsung ke tangannya, langsung ada di tangannya. Dia menginginkan sesuatu, langsung ada di tangannya. Fayashrab, dia pun minum. Masya Allah. Summa ya'udu ila makanihi, kemudian setelah selesai dia minum, kembali ke tempatnya otomatis. Jadi di surga serba apa? Serba otomatis. Lah alatnya bagaimana? Nggak perlu. Sekarang ini di dunia sudah banyak yang otomatis. Allah ilhamkan kepada manusia untuk membuat peralatan-peralatan yang serba otomatis. Zaman dulu harus nyuci, sekarang mesin cuci. Zaman dulu ngepel harus pakai kayu dan sebagainya, pakai alat pel. Perkembangan zaman, pelnya, alatnya tambah canggih. Nah, sekarang ada mesin pel otomatis, ya kan? Subhanallah, serba otomatis. Tambah canggih, pokoknya silahkan menyediakan duitnya saja. Ya, sekarang ini dunia serba otomatis. Ini orang masuk pintu tidak perlu dibukakan, otomatis. Ya, datang ada sensor, dia sudah membuka sendiri. Itu serba otomatis. Mobil dulu harus disupiri, sekarang sudah lama. Artinya orang tidak perlu supir. Naik bis, bisnya jalan otomatis. Kalau di Indonesia masih belum lah. Kalau di luar negeri, di negeri barat, di negeri-negeri kufar lah gampangannya, ini sudah banyak serba otomatis ini. Yang di Cina, bahkan di negeri-negeri barat, negeri-negeri modern, di Jerman, ini banyak sudah serba otomatis. Ini peralatan-peralatan di dunia, fasilitas di dunia, tapi itu belum bisa bandingannya dengan surga, tidak ada apa-apanya. Dunia semakin canggih sekalipun, tidak ada yang bisa menyediakan otomatis. Orang buang hajat sudah nggak usah buang hajat, otomatis selesai. Ya, ini nyepoi otomatis misalkan ya. Ini sudah nggak ada. Subhanallah. Nah, peralatan-peralatan yang seperti itu sudah nggak dibutuhkan, sudah otomatis, semuanya serba otomatis. Fayajul ibrik, fayaqu fi yadi, langsung ada di tangannya, hanya keinginannya saja. Ini kalau sekarang dikembangkan apa namanya, intelijen itu apa namanya, apa itu, artificial apa, artificial intelligence, artinya sudah intelijen buatan, dalam artian sudah dibikinkan. Pesawat pun sekarang sudah ada dikendalikan dengan pikiran, pesawat terbang, pesawat tempur. Nah, sekarang juga pesawat kan juga ada namanya apa, otomatis berjalan. Sudah, pilot itu bisa ditinggal tidur kalau sudah lepas landas. Tinggal nanti waktu landing, duduk lagi. Selama itu berjalan, sudah dia tinggal makan, minum, tidur, bisa. Masya Allah. Nah, itu yang kemudian di dunia itu sudah seperti itu. Tapi di akhirat sesuatu yang nggak bisa dibayangkan. Semuanya serba otomatis. Pengen sesuatu langsung otomatis. Pengen sesuatu
Satu misalnya apa? Makanan, minuman datang. Buah-buahan yang ada di pohon langsung turun pohonnya, sak pohon-pohonnya. Ada tak di dunia ini? Tidak ada. Dan tidak bakal bisa manusia membuatnya. Otomatis pohon turun, sak rantingnya, kemudian pohon itu, buah itu datang ke depannya. Qutufu hadaniyah disebutkan. Qutufu hadaniyah, pertikaiannya itu rendah atau dekat, didekatkan. Dan disebutkan dalam sebagian riwayat, orang itu kalau penghuni surga, dia duduk di tempat, di sofanya, di tempat dia duduk, menginginkan apapun datang tanpa dia beranjak dari tempat duduknya. Sak pohon-pohonnya, itu dah. Nah di sini disebutkan. Nah jadi itu hadis yang diriwayatkan oleh oleh Ibnu Abi Dunya mauquf, sanadnya jayyid, sanadnya bagus. Meskipun mauquf, kalau itu berkaitan dengan surga, maka itu hukumnya marfu sampai Rasulullah SAW. Baik, jadi Syekh Albani menghasankan hadis ini. Jadi Abu Umamah yang mengatakan, tapi Abu Umamah seorang sahabat, maka hukumnya marfu. Meskipun ucapan ini disandarkan kepada seorang sahabat. Baik, kemudian yang ketiga. Yang ketiga, wa an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala, dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala, ia berkata, jaa rajulun min ahlil kitabi ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang datang di antara ahli kitab, seorang ahli kitab Yahudi atau Nasrani. Kemungkinannya Yahudi, karena yang ada di Madinah ini adalah kaum Yahudi. Sehingga ketika disebutkan seorang dari ahli kitab datang, kebanyakan mayoritas ini adalah Yahudi maksudnya, karena mereka tinggal di Madinah, sekitar Madinah. Tidak disebutkan ada orang Nasrani di Madinah, yang ada Yahudi. Maka datanglah seorang di antara mereka, datang kepada Nabi, faqala ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim. Ini kita di sini kita melihat bagaimana sebenarnya orang Yahudi. Orang Yahudi sebenarnya mereka itu mengetahui bahwa beliau adalah seorang nabi. Ya Abul Qasim, taz'umu anna ahlal jannati ya'kuluna wa yashrabun. Kamu kan mengatakan, taz'umun, kalian, maksudnya kaum muslimin, meyakini atau menyangka. Mereka mengatakan taz'umun, za'ama menyatakan atau menganggap. Kalian menganggap bahwa penghuni surga itu mereka makan dan minum. Qala na'am, kata Rasulullah, iya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, kata Rasulullah SAW. Inna ahadahum, sesungguhnya mereka, mereka penghuni surga, la yu'ta, salah seorang di antara penghuni surga diberi oleh Allah SWT quwwata mi'ati rajul, diberi kekuatan 100 orang kemampuannya dalam makan. Maksudnya porsi untuk 100 orang bisa untuk 1 orang. Porsinya seandainya itu 100 orang makan, mereka kenyang, maka cukup dia satu penghuni surga makan semuanya. Subhanallah. Kemampuan makannya ini artinya sampai kenyang, artinya sampai puas. Itu diberi kemampuan. Kalau manusia di dunia satu piring satu orang puas, sudah kenyang, sudah selesai. Kalau penghuni surga 1 orang bisa 100 piring, maksudnya demikian. 100 piring. Nah, kalau ada yang saya punya 2 piring, ya berarti 200 piring kemampuannya. Iya. Nah seperti itu. Artinya kemampuan makan, syahwat makan itu 100 kali lipat. Ini bukan hanya syahwat makan saja, ini dan yang lainnya. Paham sendiri ya? Bukan hanya syahwat makan, tetapi syahwat yang lain. Ini syahwat makan, minum dan yang selain keduanya. Ini, Masya Allah. Nah disebutkan kata Rasulullah, iya diberi 100 orang
kekuatan makan, fil akli wasyurbi wal jima, dalam masalah makanan, minuman, dan jima. Masya Allah. Ini yang perjaka siapa di sini? Sudah menikah semua? Belum kedua? Belum kedua dan seterusnya. Nah, kelihatannya memang ada wajah-wajah yang perjaka di sini ya. Hah? Ada ya. Saya melihatnya masalahnya. Beberapa orang yang saya ketahui masih apa? Masih belum satu. Kalau yang belum dua banyak. Itu ya. Maka disebutkan sini kekuatan makan, minum, dan jimanya 100 kali lipat. Kalau di dunia ini orang paling kuat. Kalau makanannya saya enggak mengetahui. Artinya taruhlah misalkan ada orang paling kuat makan sekian piring. Tapi ada orang di dunia ini yang kekuatan jimatnya sehari 15 kali. Istrinya tidak bisa 1, istrinya 4. Ada di Mesir. Ada di Mesir, ini zaman ini. Bisa dilihat di YouTube. Diwawancari dalam salah satu acara televisi, tapi pakai bahasa Arab, nggak tahu kalau udah ada terjemahnya. Dalam bahasa Arab. Diberi kekuatan dia sehari 15 kali rata-rata. Jadi dibagi, istrinya 4. Tidak mungkin istrinya 1. Jadi istrinya disebutkan. Subhanallah. Dan itu kekuatan fisiknya memang diakui orang. Tapi yang menjadi keanehan itu adalah kekuatan apa? Jimaknya. Sehari 15, bukan 1 kali dalam 15 hari ya. Tapi sehari 15 kali. Disebutkan berapa kali ya? Sehari rata-rata 15. Itu di dunia. Nah, kalau di akhirat gimana? Satu orang ini bisa jadi berapa? 1.500 kali ya. Kekuatannya seandainya jamnya itu apa? Bisa ditambah. Luar biasa. Jadi ini yang disebutkan. Setiap orang diberi kekuatan, masing-masing orang 100 kali lipat kekuatan makanan dan minumannya dan jimatnya. Qala, orang Yahudi ini berkata lagi. Orang Yahudi mengatakan, fa innal ladzi ya'kulu wa yashrabu. Sesungguhnya orang yang makan dan minum, takunu lahul haja, maka dia itu orang yang makan dan minum, takunu lahul haja, dia mesti butuh hajat, dia mempunyai hajat. Maksudnya hajat buang apa? Buang hajat. Ini qada'il hajat, bahasa Arabnya qada', menunaikan hajat. Ini buang hajat kalau di bahasa kita, ya kan? Hajat kok dibuang. Ini itu sudah bahasa kata majmuk, dalam artian sudah faham. Nah, orang Arab mereka ghaid, pergi ke ghaid tanah miring, maksudnya yaitu faham sini ya. Jadi orang Yahudi ini bertanya, loh, namanya makan dan minum mesti butuh hajat, butuh buang hajat, butuh buang hajat. Walaisa fil jannati ada, katanya, sementara di surga katanya nggak ada kotoran. Ini orang Yahudi ngetes Rasulullah SAW. Nah, kullahul ada. Ini pengennya mengetes. Ini kalau pinter, ini kalau memang seorang nabi bisa menjawab ini. Ini ada beberapa pertanyaan yang nggak bisa dijawab kecuali oleh seorang apa? Nabi. Maka qala, Rasulullah menjawab. Subhanallah. Sudah isya ternyata. Takunu hajatu ahadihim. Hajat salah seorang antara mereka itu roshan. Itu nanti berupa roshan, keringat. Keluar dalam bentuk apa? Roshan, keringat. Keluar dalam bentuk keringat. Kalau tadi makanannya sendawa, di sini disebutkan juga dalam bentuk apa?
keringat. Hajatnya, buang hajatnya itu keringat. Tidak bertentangan antara berita yang satu dengan yang lain. Bisa jadi memang cara keluarnya makanan itu dalam bentuk sendawa, sementara yang lainnya dalam bentuk apa? Keringat. Kalau sendawanya tadi baunya misik. Nah, di sini disebutkan juga rashan yafidu min juludihim karashil miski. Itu keluar dari kulit seperti keringat keluar, baunya seperti, dan keluarnya itu seperti rashil miski. Keluar seperti misik. Misik itu kalau keluar sudah menghablur atau menyebar, wanginya hilang. Kayak kapur barus kan menghilang ya kan, menyebar. Bentuknya padat kan, kemudian ketika itu baunya menyerba kapur barus, itu kan hilang. Nah seperti itulah. Kalau misik itu bentuknya seperti gel gitu, aslinya. Nah keluarnya seperti itu. Fayad muru batnuhu, perutnya kempes. Yad murul batnuhu, perutnya sudah kempes. Nah, dia tidak perlu buang apa? Buang hajat. Bahkan hajatnya pun dalam keadaan tadi sendawa ataupun keringat dari kulit, dan itu baunya bau misik. Masya Allah. Sudah tanahnya surga itu misik. Ini keringatnya juga apa? Misik. Sendawanya misik. Sendawanya misik. Dan di dunia ini wewangian yang paling harum misik. Paling harum, gak ada yang bisa mengalahkan harumnya misik. Artinya kalau ada orang itu masing-masing punya selera wewangian yang berbeda-beda, bermacam-macam. Dalam artian ada yang sukanya ini parfum ini, sementara parfum ini gak disukai oleh orang lain. Tetapi rata-rata kalau orang Arab atau selain orang Arab, kalau misik ini adalah wewangian yang disukai mayoritas manusia. Mayoritas manusia menyukai. Setan yang nggak suka. Setan yang nggak suka misik. Karena setan itu nggak suka yang wangi-wangi. Semua yang wangi-wangi nggak suka. Subhanallah. Ya. Kalau setan memang nggak suka misik ataupun wangian yang lainnya. Harum-haruman ini nggak suka. Subhanallah. Makanya setan suka tempat yang busuk-busuk. Suka tempat yang busuk-busuk dan bau-bau yang busuk. Malaikat yang suka harum-haruman. Ini fitrahnya. Fitrah yang Allah ciptakan pada manusia, pada malaikat. Ini suka dengan yang harum-harum. Masya Allah. Dalam satu riwayat, wa fi riwayatin atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atan Nabiya, datang kepada Nabi rajulun minal Yahud, seorang dari kalangan Yahud, dan mengatakan, ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim, alasta tazumu anna ahlal jannati, bukankah engkau menyangka, ini bahasanya orang Yahudi, menyangka, mengatakan, anna ahlal jannah, bahwa penghuni surga, ya'kuluna wa yashrabun, mereka makan dan minum, fiha, di dalamnya, wa yaqulu li ashabihi, dia ini orang Yahudi ini berkata kepada teman-temannya, sama-sama orang Yahudi, in aqarra li bihada khasamtuhu, kalau dia ini Muhammad mengakui makan dan minum, aku akan debat dia. Ini ceritanya demikian. Jadi orang Yahudi ini mau mendebat Rasulullah. Kalau dia mengatakan makan dan minum, memang makan dan minum, saya bakal debat. Nah ini maunya mendebat, pengen kalah, dia bakal kalah Rasulullah. Ini orang Yahudi atau rahibnya ini. Maka Rasulullah akhirnya menjawab jawaban yang telak. Jawaban yang telak. Subhanallah. Jawaban seorang nabi. Waladi nafsu Muhammadin biyadi, demi yang jiwaku ada di tangannya, jiwa Muhammad ada di tangannya. Inna ahadahum la yu'taqu wa tami'ati rajul fil mat'am. Sungguhnya seorang di antara penghuni surga diberi kekuatan 100 orang dalam hal makanan, makan, minum, wal masyrab, wasyahwati, dan syahwat, semua syahwat, wal jima'. Syahwat itu keinginannya. Jima' adalah apa? Pelaksanaan syahwat itu.
syahwatnya juga 100 kali lipat. Artinya keinginannya bukan hanya sekedar kemampuan. Ada keinginan dan kemampuan. Ada orang itu keinginannya besar, kemampuannya apa? Tidak ada kemampuannya, keinginannya saja yang besar. Ada seorang yang sebenarnya dia keinginannya biasa saja, tapi dia mampu, punya kemampuan. Keinginannya nggak setiap hari, mungkin sepekan sekali keinginan. Tetapi seandainya pun dia mampu, dia setiap hari mampu, tapi tidak punya keinginan. Tetapi di sini dalam hadis ini, riwayat ini disebutkan syahwatnya juga 100 kali lipat. Syahwat orang normal gampangannya di sini. Ditambah dengan apa? Kekuatan dan kemampuannya jima juga demikian. Sesuai dengan keinginannya. Sesuai dengan keinginan. Jadi keinginan dan kemampuannya. Syahwat itu keinginan, jima adalah kemampuannya. Kemampuannya sama, kekuatannya 100 kali lipat. Faqala al-yahudi fa innal ladzi ya'kulu wa yashrabu takunu lahul hajah. Nah, orang yang makan dan minum, dia tentunya dia punya hajat. Faqala lahu Rasulullah hajatuhum araq. Buang hajatnya itu adalah araq, keringat. Yafidu min juludihim, keluar di kulit mereka mislal miski, seperti misik keluarnya. Misik warnanya putih. Nah, yang dijual di Saudi itu misiknya yang putih, ini agak mahal. Beda dengan misik yang berupa minyak. Misik yang berupa minyak. Pernah suka misik yang dijual di Indonesia? Nah, putih ya. Putih bentuknya beda dengan bukan minyak bentuknya. Bentuknya seperti apa? Seperti apa ini namanya? Ya jel. Saya bawa kayak misik putih. Ini misik. Masya Allah. Nah, disebutkan di sini. Misal fa'idha al-batnu qad damara. Nah, setelah itu perutnya langsung apa? Qad damara, kempes. Langsung kempes. Masya Allah. Baik. Sampai di sini. Ini baca Bulughul Maram enggak ini? Baca Bulughul Maram enggak? Baca. Baik, baca sedikit-sedikit satu hadis. Benihnya kayak gini, misik ini ya, putih. Ini bukan ini agak padat gitu. Kayak jenang gitu ya. Nah, benihnya aslinya misik itu ya agak kental, lebih kental daripada ini. Di dalam nanahnya ya kayak nanah gitu. Ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan masih dalam bab salat jamaah dan imamah. Hadis yang ke-11 dalam bab ini atau 407 di nomor dari awal kitab. Penomoran ini bisa beda-beda. An Zaid bin Thabit, dari Zaid bin Thabit. Kalau di situ nomor berapa ini? 433. Semua 431. Ada yang lain? 432. Beda-beda. Ya. Nah, itu penomorannya bukan dari penulis.
Penomoran ini bukan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar, tetapi dari masing-masing percetakan dan pentahqiq, pensyarah. Jadi masing-masing pensyarah, pentahqiq atau penerbit itu penulisannya juga apa? Berbeda-beda. Jadi penomoran itu bisa berbeda-beda dari masing-masing kitab. Dan juga kitab syarah. Kitab yang ada pada saya syarahnya. Ini nomornya 407. Dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu qala, ia berkata, ihtajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujratan bi khasafah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajara hujratan, beliau mengambil atau membikin pagar atau semacam ruangan begitu, ruangan untuk diri beliau sendiri, satu tempat di masjid untuk menutupi beliau ketika sholat. Nah ini seperti orang yang ketika iktikaf. Biasanya Rasulullah ketika iktikaf beliau mengambil sebuah tempat di salah satu sisi masjid. Untuk Rasulullah SAW berada di dalam kamar tersebut. Ihtajar, membuat hujrah. Hujrah itu kamar. Tapi ini maksudnya di dalam masjid. Ihtajar Rasulullah SAW hujratan, sebuah kamar. Ini lafadznya Bukhari. Ini hujrah. Atau dalam sebagian riwayat hujairah, kamar kecil. Lafadz Bukhari hujrah, ini lafadz Bukhari. Lafadz Muslim hujairah, ini lafadz Muslim. Nah ini yang dimaksudkan adalah kamar yang kecil, hujairah. Fasalla fiha, Rasulullah sholat di dalamnya. Rasulullah sholat di dalam hujrah tadi. Nah, ini. Dan ini disebutkan ketika Rasulullah i'tikaf. I'tikaf di masjid, bikin kamar. Bikin kamarnya pakai kain gitu aja. Nah, ini. Cuma dibatasi kain atau semacamnya. Yang penting tertutup. Nah, ketika i'tikaf. Ini salah satu sunnahnya i'tikaf, yaitu membuat kayak hijab begini, khusus untuk satu orang, khusus untuk cukup untuk sholat atau tidur di dalamnya. Cukup untuk tidur, ukuran mungkin 1 kali 2 meter mungkin atau semacamnya. Yang penting cukup untuk satu orang. Di situ Rasulullah SAW kemudian masuk min bi khosofatin. Ini yang terbuat dari khosofah. Khosofah itu semacam tikar. Kita dulu biasanya tikar dari dari pandan ya, dan pandan ataukah semacamnya. Apa daun yang biasanya digunakan? Tikar ini? Mendong ya. Kalau ini orang Arab biasanya mereka itu mengambil dari kurma, daunnya kurma, pelepahnya kurma, janurnya, kalau ada semacam janur atau semacam itu. Nah, ini. Jadi ini yang disebutkan. Jadi terbuat dari anyaman ini. Nah, jadi kurma itu kalau sekarang itu digunakan daunnya. Jadi satu kalau kita kan belarak ya, belarak itu ditekuk, belarak itu kurma ini, itu dianyam, itu kalau di sana jadi sapu. Jadi kita kalau di sana menyapunya pakai pakai kurma itu dianyam, kemudian ujungnya itu dibuat untuk nyapu. Itu sapu kita di sana. Nah, ini. Kita belajar di negeri Yaman, itu sapunya adalah itu. Kalau kita mungkin janurnya dianyam, kemudian ujungnya itu yang dipakai untuk nyapu. Masya Allah. Nah itulah sapunya sapunya kita di sana.
Masya Allah. Dan itu digunakan ya di dalam masjid untuk nyapuin karpet, itu sapu pakai itu. Masya Allah. Nah seperti itu. Nah Rasulullah membuat dinding atau untuk iktikaf itu dari khosofah. Fasalla fiha, Rasulullah salat. Fatatabba'a ilaihi rijalun. Maka ada beberapa orang yang datang ke tempatnya Rasulullah ini, ke tempatnya Rasulullah, di belakangnya Rasulullah. Rasulullah membuat hujrah, semacam hujrah, meskipun enggak setinggi sampai tak kelihatan, tapi masih kelihatan lah Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah ketika sholat diikuti di belakang beliau. Mungkin bikinnya agak di bagian depan, bisa jadi diikuti oleh sahabat di belakangnya Rasulullah SAW. Yusalluna bi sholat faja waja'u yusalluna bi sholatihi. Mereka datang dan mereka sholat di belakang Rasulullah bermakmum. Yusalluna bi sholatihi. Mereka bermakmum kepada Rasulullah. Rasulullah tidak ngajak. Ini kejadiannya adalah berkaitan dengan sholat apa? Sholat tarawih. Ini kejadiannya, sholat tarawih. Sholat tarawih. Jadi Rasulullah SAW sholat di sini sholat tarawih ataukah yang lainnya? Mungkin saja. Karena Rasulullah iktikaf itu tidak mesti bulan Ramadan. Pernah Rasulullah iktikaf di bulan Syawal. Rasulullah pernah iktikaf di bulan Syawal. Ini pernah. Tapi yang sampai rutin sampai akhir hayat beliau ini di 10 malam terakhir bulan Ramadan, dan di tahun terakhir Ramadan terakhir Rasulullah itu 20 malam, 20 hari iktikafnya Rasulullah. Jadi tanggal 11 sudah masuk, tanggal 11 besoknya tanggal 11 Ramadan, malamnya Rasulullah sudah menginap di dalam masjid, artinya tidak pulang ke rumah beliau. Itu Ramadan terakhir. Ramadan terakhir di mana Rasulullah SAW meninggal di tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi 12 Rabiul Awal itu adalah pasti tanggal wafatnya Rasulullah. Tanggal lahirnya diperselisihkan. Ahli sejarah memperselisihkan lahirnya Rasulullah. Tapi yang terkenal ya 12 Rabiul Awal. Sementara kaum muslimin tidak kenal itu adalah sebagai hari meninggalnya Rasulullah. Nah, ini. Tapi justru yang pasti disepakati ahli sejarah, tanggal itu adalah tanggal wafatnya Rasulullah, Rabiul Awal. Nah, ini. Jadi setengah tahun setelah Rasulullah Ramadan terakhir itu. Ramadan. Iya, setengah tahun kan? Paham nggak ini? Ya, 3 bulan. Jadi Rabiul Awal itu bulan ketiga, Ramadan bulan ke-9. Jangan kalender Masehi. Kalender Masehi tanggal bulan 9 bulan apa? September, Maret. Jadi gampangannya Maret sama September. Berarti berapa? Setengah tahun. Jadi Rasulullah sejak Ramadan terakhir itu setengah tahun setelahnya wafat. Masya Allah. Jadi di sini Rasulullah SAW bersabda, afdalu salatil mar'i fi baitihi illal maktubata. Sebaik-baik salat seseorang itu di rumah kecuali maktubah. Kecuali salat apa? Wajib. Kecuali salat wajib. Nah, itu yang disabdakan Rasulullah, dan ini salah satu riwayat tentang atau tarawihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan yang paling bagus salat seseorang itu di rumah, tetapi bukan berarti tidak boleh di masjid. Nah, Rasulullah di sini salat di masjid. Nah, itu itikafnya Rasulullah SAW. Tapi kemudian ketika Rasulullah salat diikuti oleh para sahabat. Diikuti oleh para sahabat. Masya Allah. Ini diantara yang disebutkan hadis ini. Jadi dalam satu riwayat disebutkan, dalam satu riwayat disebutkan
bahwa ini kejadiannya adalah ketika Rasulullah SAW berada di masjid. Sebutkan dalam satu riwayat. Yang bisa diambil dari hadis ini, jadi hadis ini selengkapnya bahwa Rasulullah SAW ketika itu Rasulullah sholat di bulan Ramadan disebutkan, meskipun di dalam sebagian riwayat tidak disebutkan itu di bulan Ramadan, tetapi Rasulullah keluar dan dibikinkan ini, dan kemudian diikuti. Mereka datang sholat dengan sholat Rasulullah SAW. Kemudian riwayat lengkapnya Rasulullah SAW mereka datang di malam yang berikutnya. Di sini tidak disebutkan al hadis, hanya apa? Disebutkan titik al hadis. Ya, ini maksudnya adalah penukilan, tidak disebutkan secara keseluruhan di sini. Tidak disebutkan secara keseluruhan, tetapi kemudian disebutkan. Jadi lengkapnya bahwa ketika malam berikutnya, ini di bulan Ramadan, yusalli fiha summa ja'u lailah, mereka kemudian datang malam berikutnya, malam setelahnya, beberapa malam setelahnya, fahadaru, mereka datang, wa abta'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhum, Rasulullah telat. Artinya tidak keluar. Ternyata Rasulullah tidak keluar. Ini tidak keluar untuk mengimami mereka. Setelah sebelumnya mereka sholat bersama Rasulullah SAW dalam hadis yang panjang. Ternyata Rasulullah nggak keluar. Mereka para sahabat mengeraskan suara mereka. Dan mereka khasabul bab, mereka melempar pintunya Rasulullah itu dengan kerikil. Mungkin mereka mengira kayaknya Rasulullah tidur, mungkin lupa, dilempar. Khasabul bab, hasab itu artinya apa? Kerikil. Mereka melempar kerikil kecil, dilempar pintunya Rasulullah. Masya Allah. Sunnah. Dilempar. Mungkin mereka para sahabat mengira itu lupa. Dalam Sahih Bukhari disebutkan rincian ya riwayat ini. Dalam sebagian riwayat Sahih Bukhari, mereka berdiri mengangkat suara di depan, faqadu sautahu laila. Mereka mengira kok nggak ada suaranya Rasulullah. Fadhannu annahu qad nama. Mereka mengira Rasulullah itu tidur. Faja'ala ba'duhum yatanahnah liyakhruja ilaihim. Sebagian mereka itu berdeham. Rasulullah subhanallah yatanahna, berdeham ini di depan pintunya Rasulullah SAW. Di dalam sebagian riwayat Rasulullah dilempari pintunya itu dengan apa? Kerikil kecil. Supaya mungkin Rasulullah itu apa? Supaya bangun, kalau mungkin tidur. Rasulullah kemudian keluar. Rasulullah kemudian kelihatan marah. Faqala lahum, ini disebutkan, faqala lahum, Rasulullah akhirnya bersabda kepada mereka. Ini lafaz Muslim. Ini kisah yang lengkap ini di dalam riwayat apa? Sahih Muslim. Kata Rasulullah, mazala bikum sani'ukum. Ini kalian terus menerus dengan perbuatan kalian ini, hatta dhanantu annahu sayuktaba alaikum. Ini sampai saya itu mengira atau mengkhawatirkan bahwa ini sholat malam ini, sholat tarawih ini diwajibkan atas kalian. Rasulullah sampai apa?
marah karena para sahabat ini kayak pengen Rasulullah keluar. Ini tidak sabaran mereka menunggu apa? Atau mungkin mereka mengira Rasulullah sudah tidur. Ini fa'alaikum bis salat fi buyutikum. Hendaknya kalian salat di rumah-rumah kalian. Hendaknya kalian salat di rumah-rumah kalian. Jadi Rasulullah keluar ini untuk menyuruh mereka salat di rumah masing-masing. Karena datang dalam sebagian riwayat disebutkan para sahabat ketika malam berikutnya yang datang tambah lebih apa? Lebih banyak. Ini Rasulullah pertama kali itu keluar di masjid, itu Rasulullah tidak ngajak. Rasulullah hanya sholat sendirian. Dan itu kan sudah dibatasi oleh apa? Oleh tikar tadi ya, anyaman pelepah kurma tadi, belaraknya kurma. Tapi malam berikutnya tambah banyak. Rasulullah tidak ngajak sholat, tapi Rasulullah juga tidak melarang. Karena memang Rasulullah pernah bersabda, sebaik barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai ini sholat tarawih ini bersama imam, maka dicatat sholat semalam suntuk. Nah ini Rasulullah keluar, para sahabat memahami, wah ini sholat semalam suntuk ini kita, ini ganjarannya maksudnya. Dan ternyata Rasulullah juga apa? Dalam riwayat yang lainnya Rasulullah sampai menjelang subuh, sampai mereka lari, dalam riwayat mereka lari ke rumah masing-masing untuk mengejar waktu sahur. Khawatirnya subuhnya sudah apa? Sudah masuk waktu subuh, telat sahurnya. Jadi mereka berlarian setelah Rasulullah salam witir, salam, para sahabat langsung lari ke rumah mereka. Jadi Rasulullah masuk rumah, para sahabat lari makan sahur supaya apa? Cepat-cepat mereka bisa makan sahur, takut subuh. Maka kata Rasulullah, kalian hendaknya sholat di rumah kalian, karena khawatir Rasulullah ini diwajibkan. Rasulullah ini dalam keadaan setengah marah. Fa inna khaira sholatil mar'i fi baitihi ilal maktubah. Karena sungguhnya sholat seseorang itu yang paling baik itu adalah sholat maktubah, sholat wajib, kecuali sholat wajib. Nah ini yang bisa kita ambil faedahnya. Jadi sholat yang disyariatkan atau yang dibolehkan berjamaah ini sholat tarawih, itu pun bukan Nabi yang mengajak, tapi Rasulullah menyebutkan keutamaannya sholat tarawih. Dan itu khusus bulan apa? Ramadan. Di luar bulan Ramadan, apakah boleh? Rasulullah, sunnahnya Rasulullah itu tidak mengajak jamaah, tapi Rasulullah diikuti Ibnu Abbas itu di luar bulan Ramadan. Dan tidak dinukilkan bahwa Rasulullah mengajak sholat jamaah para istri beliau, tapi Rasulullah sholat. Dalam sebagian riwayat disebutkan Aisyah ketika Rasulullah sholat malam, sholat tahajud, maka Rasulullah sholat, dan Aisyah ini tidak dibangunkan sejak awal Rasulullah sholat. Bahkan Aisyah itu sebenarnya bangun, tapi tidak sholat juga, tidak bangun. Kakinya kadang kalau di sebelah kiblatnya, kalau mau sujud Rasulullah mencolek kakinya Aisyah, dicolek begitu, kemudian Aisyah narik kakinya. Kalau Rasulullah sudah berdiri, julurkan lagi kakinya. Nah, Aisyah. Ini yang cerita Aisyah radhiyallahu anha, menceritakan bagaimana salatnya Rasulullah. Ini salah satu hadis yang disebutkan bahwa menyentuh istri, menyentuh wanita itu bukanlah yang membatalkan salat. Tidak membatalkan apa? Salat. Tidak membatalkan wudu. Ini yang rajih. Tapi Rasulullah membangunkan Aisyah atau istrinya yang lainnya ketika Rasulullah sudah mau sholat witir, baru dibangunkan istrinya. Dan tidak disebutkan bahwa Rasulullah ngajak sholat apa? Jamaah. Makanya kalau diikuti boleh-boleh saja. Istri misalkan bangun, seorang suami sholat malam, kemudian istrinya kemudian bangun ngikuti, ngekor di belakangnya, ternyata bermakmum. Boleh enggak? Boleh, enggak ada masalah. Nah, itu. Jadi demikian. Allah taala alam shawab. Adapun anjuran untuk berjamaah itu khusus di bulan apa? Ramadan. Allah taala alam shawab. Sampai di sini ya.
kita lanjutkan dalam kesempatan yang lain. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.